gitu ya? Ya pada saat itu. Jadi akhirnya tim advokasi kita itulah yang berjalan mendampingi Vanessa Angel sampai bebas. Di dalam perjalanan itu ada beberapa permintaannya, karena Vanessa Angel itu kalau mau ngomong ke saya, dia itu tulis surat kecil-kecil yang dia titipkan kepada advokatnya, pengacaranya, untuk disampaikan kepada saya. Yang surat-surat itu masih saya simpen rapi sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Wah, itu kalau dijual mahal itu. Ya, kita tidak nggak mau itu memori komersil dari surat itulah. Gitu. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Profesor Bambang belak-belakan lagi soal surat Vanessa Angel kepadanya. Vanessa Angel saat kasus Surabaya, dia mengatakan bahwa Profesor Bambang inilah yang membantu mengadvokasi Vanessa saat di Surabaya. Dan hal itu sempat dibantah keras oleh Kim Hauck. Kim Hauck mengatakan bahwasanya Profesor Bambang ini yang bikin Vanessa kabur dari rumah karena mau dijodohkan dengan Profesor Bambang oleh Dodi. Dan dalam sebuah podcast, di podcastnya Rudy S. Kamri, Profesor Bambang belak-belakan menceritakan soal peristiwa Surabaya dan bagaimana cerita dari asuransi Vanessa yang kemudian diatasnamakan Dodi, wasiatnya atau ahli warisnya dan Mayang, dan Profesor Bambang yang membayarkan preminya. Nah, simak sendiri apa yang dikatakan oleh Prof Bambang di podcast itu dan bagaimanakah Kim Hauck nanti membantahnya. Silakan simak sendiri videonya dan perhatikan poin-poinnya. Setelah itu kita akan bacakan komentar netizen di akun Interkini yang mengunggah video tersebut. Gitu ya? Ya pada saat itu. Jadi akhirnya tim advokasi kita itulah yang berjalan mendampingi Vanessa Angel sampai bebas. Di dalam perjalanan itu ada beberapa permintaannya, karena Vanessa Angel itu kalau mau ngomong ke saya, dia itu tulis surat kecil-kecil yang dia titipkan kepada advokatnya, pengacaranya, untuk disampaikan kepada saya. Yang surat-surat itu masih saya simpen rapi sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Wah, itu kalau dijual mahal itu. Ya, kita tidak nggak mau itu memori komersil dari surat itulah. Gitu. Masih banyak cara kita mencari uang yang Kenapa era begini masih pakai surat ya? Kan ada WA, ada apa gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu satu penegasan seorang Vanessa Angel ketika dia komunikasi dari telepon, dari WA, ketika permintaannya itu mungkin takut tidak saya iakan, dia lantas tulis surat untuk menegaskan bahwasannya dia itu serius. Karena saya selalu ngomong, ini kamu ngomong atau acting, kira-kira gitu. Karena dia artis. Karena dia artis gitu. Akhirnya dia tulis surat. Kalau tulis surat berarti serius. Nah, jadi permintaannya dia minta saya hadir. Saya datangin ke Medaeng pada saat itu, di Lapas Medaeng, Sidoarjo ya. Sidoarjo. Saya menyambangin Vanessa Angel. Dia menyampaikan, kalau dia ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, dia ingin dibuatkan asuransi tapi dia nggak punya duit katanya. Oh gitu. Iya. Tapi dia tetap ingin buat asuransi. Tapi dia masih di penjara waktu itu ya? Masih di penjara. Nah, dengan gaya merayunya kayak di acting itu. Jadi saya bilang, ya udah, buat asuransi kematian pada saat itu, asuransi jiwa yang penerima manfaatnya adalah bapaknya, Dodi Sudrajat. Karena Vanessa belum kawin, belum punya anak, dan belum menikah gitu kan. Jadi namanya permintaan dia menulis asuransi itu, dan memang untuk
kenang-kenangan keluarganya katanya, ya saya iakan gitu. Yang penting bukan nama saya di situ kan. Nanti kalau nama saya heboh lagi kan, tapi nama Dodi Sudrajat di situ. Saya iakan, akhirnya kita kasih uang tunai untuk menyelesaikan administratif pembayaran di depan full. Tunggu dulu, ini premi asuransi. Iya, Itu yang bayar saya. uang pribadi. Iya, uang pribadi, masa uang negara? Uang pribadi ya? Iya. Itu mohon maaf, nilainya berapa? Iya, nggak terlalu mahal, di atas 50, di bawah 100. Oh gitu. Jadi itu bayaran premi sekali ya? Sekali di depan. Oke. Karena yang paling, ya kalau bahasa ya paling ringan lah, paling nominalnya paling kecil gitu. Iya. Jadi premi di depan sekitar di bawah 100 Iya. gitu, dibayar oleh Profesor Bambang Saputro atas nama Vanessa Vanessa Angel, Angel iya. dengan penerima manfaat Dodi Sudrajat. karena Vanessa Karena belum punya anak, suami dan belum punya anak. Oke, clear, saya tahu. Oke, terus lanjut. Akhirnya setelah dibuat itu, ya sudah, polisnya pun disimpan oleh seseorang asistennya pada saat itu, karena saya menaruh satu asisten yang saya bayar gajinya, salarinya setiap bulan untuk mendampingi Vanessa selama di penjara. Jadi dia ngekos, yang bayarin ya, jenengan? kita juga. Jadi ada satu asisten kita koskan di sana dekat penjara, kerjanya ngantar makanan, ngambil pakaian buat di laundry, dan itu setiap hari. Bahkan sampai ditanya, "Pak, sampai kapan saya bekerja seperti ini?" Jawab saya, "Sampai ibumu keluar." Saya jawab seperti itu. Oke. Akun Interkini nge-tag Kim Haut. Mungkin geram dengan pernyataan Prof Bambang itu, kemudian meminta Kim Haut untuk membantahnya. Kak Kim Haut, bisakah ini dibantah? Pernyataan dari Prof Bambang tersebut. Kemudian berikut ini komentar-komentar netizen. Asli penasaran banget. Di awal-awalnya ketemu di mana sama orang ini sih? Gimana ceritanya? Dan kaitannya apa orang ini? Kok sepertinya bisa sampai deket banget orang ini sama pihak Dodol, dan kayak backup semua apa yang Dodol lakuin selama ini. Bikin huru hara. Serius nanya, kata Echa Lofi. Gini deh, kalau lampu taman dikasih gelar. Kemudian ada yang dari Nat Malon. Khusus dengar bagian interview ini ya. Mau bener nggak? Itu masa lalu. Tujuan dia mau cerita pesan tertulis apa? Korelasinya dengan masa kini. WKWKWK. Kalau semua mantan kayak gini, bisa ribet podcastnya. Fakta saat ini, Vanes pilih Bibi. Ada yang belum move on ya? Fakta adalah Vanes nikah resmi sama Bibi. Masalah asuransi sudahlah, sesuai keinginan dia saja. Nanti Gala dan keluarga Haji Faisal sudah kelihatan kan? Diberi yang maha kuasa rezeki sendiri. Menurut saya, selama tidak ngaku-ngaku Gala anak dia, maka segala trigger macam begini jangan direspon atau diadmin. Gak penting banget. Nanti kalau ada yang usik masa kini Vanes dengan Bibi, diantaranya status anak dan lain-lain, baru dilaporkan secara hukum, kata Nat Malon. Maaf, biasanya orang-orang semakin berilmu, semakin berisi otaknya, semakin diam. Sekalinya berbicara sangat bermakna, berfaedah, bermanfaat, nggak asal bunyi, sangat berhati-hati. Jangan sampai terkesan berhaluria. Ini pendapat saya loh. Gelar profesor itu dari mana sih guys? Kata Zeril menanyakan. Karena kepalanya botak kayaknya mbak, WKWKWK. Langsung dapat dari guru besar Dr. Dodot. Ya zamanku sekolah kalau orang botak panggilnya profesor. Kalau nggak salah nih ya, dari Plaza Senayan deh kak, kata yang lain. Ini orang disuruh adu omongan aja sama Mas Eko Patrio. Kita lihat sejauh mana dia bisa buktikan ucapannya kalau ngobrol depan Mas Eko Patrio. Dicek aja surat-suratnya.
Paling yang nulis si Dodi mengatasnamakan Vanessa. Silau banget sih. Bisa dibantah? Kan mendiang Vanessa sendiri sudah bilang di mana-mana. Dari awal kasus 1 yang support semua si Mas Bibi. Kasih karena dia nggak ada uang kala itu. Bayar pengacara. Vanes Bibi. Pernyataannya samaan Kak, dan akuin benar oleh Kak Vanes. Botak mah modal omong kosong doang. Pansos buktinya kagak ada tuh Vanes bahas-bahas botak di podcast manapun. Selalu suaminya. Apa sih itu yang mengkilat menghalangi layar HP aja? Kira-kira tulisan suratnya sama nggak ya sama yang dipegang Dodi yang katanya punya wasiat tapi dadakan ketemu suratnya? Saking nggak lakunya, orang sudah meninggal pun masih dikejar-kejar. Kasihan banget sih Pak, perawatan gih sama olahraga sono biar lebih glowing. Dan siapa tahu bisa menggugurkan hati yang kotor dan jiwa yang tidak sehat kayak sekarang. 11-12 sama si Dodot.